Swastiastu. Kami dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Desa Kaliangan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Dayu, Saya Rani, saya Sari. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan. Yuk, ikuti keseruannya. Jadi kalau tahu siapa namanya ya? Antu. Orang Bali? Orang Bali, Dianto berarti ya dipanggil ya. Dari kapan dia belajar buat kamen tenun kayak gini? Dari setahun yang lalu. Setahun yang lalu udah bisa buat Wih, bagus hebat kayak gini, banget hebat dong. banget sih. Terus pembuatan satu kamennya nih diatur tuh berapa hari ngabisin? Atau satu hari itu berapa kamen bisa Buat, dibuat? Satu hari paling 1,5. Satu kamu setengah. Cepet ya namanya ya. Kalau kita mah nggak mungkin dapat segitu, apalagi si Rani nggak mungkin. Berapa lama biasanya belajar buat ini? Buat Sampai sebulan 2 bulan gitu? Enggak, kadang 2 minggu aja apa udah. Cepet kali tuh masa belinya bisa berarti. Kalau kita mungkin agak karena kita kan agak harus butuh skill ya, skill, nggak punya iya. skillnya. kita nggak ke sini dasarnya berarti. Berapa umurnya belinya sekarang nih? 24. Mau menikah ya? Udah nikah apa belum? Boleh. Mau dicari jodoh. Boleh. Berarti sehari-harinya cuman nenun aja nih ya beli ya. Oh. Berarti habis kerja dari sini belinya langsung pulang ke rumah. Sore pasti. Sini nginep gitu. Enggak. Pulang ya. Dekat-dekat sini juga lumayan nanti ya. Keren sih. Keren. Hebat, belinya hebat. Ye, tepuk tangan. Boleh nggak dikasih tahu gimana sih cara proses nenunnya itu beli? Maksudnya kayak kenapa harus didorong, ditarik, habis itu ada alatnya itu yang Banyak. mental ke sana gitu. Misalnya kalau benangnya putus gitu gimana? Pernah nggak? Pernah. Tapi di sana di depan. Pasti sih. Berarti benang yang di depan tuh ada hubungannya sama benang yang di sini tuh ya. Iya. Kalau putus tuh disambung ya diikat gitu, apa diganti benang secara keseluruhan? Disambung. Disambung ikat berarti nanti nggak ngerusak motif kamen yang ada di sini. Enggak. Oh enggak ya, enggak Enggak, ngaruh ya. berarti dia. Sungguh. Kalau warna-warnanya ini siapa yang nentuin belinya sendiri atau emang udah ada model yang ini buat kayak gini gitu? Model yang ibunya. Oh ibunya langsung yang. Ngarahin motifnya kayak gimana gitu ya? Kalau ini kamen apa namanya beli? Lobong. Kamen tenun dobol. Bagus banget lagi ya. Kalau ini kita pakai ke kampus rasanya kayak kita ambil. Aja beda. Warnanya yang beda. Ini sama saya pengen Yang itu tuh ya. bikin warna dia. Satu-satu dia bu ya. Dan kena juga ya. Berat tuh dia. Kakinya terbuka.
Berarti warnanya ini kan juga ditentuin Bu ya? Tidak anak. Yang mungkin. Berarti pemasangannya yang di sana tuh berpengaruh juga Bu ya? Yang di sana. Dibuat sendiri ini pakai ini dua. Oh pakainya yang itu? Iya. Tidak punya. Ya kita kalau gini alat-alatnya ini di ini 3.000 satu garis itu. Ini 3.000. Oh banyak ya 30.000. Harus dihitung apa diperkirakan aja dulu. Harus dihitung. benangnya 3.000. Itu masukin satu-satu kita. Iya. Itu namanya busuk. Apa namanya Bu? Busuk. Busuk. Ini bun. Bun. Boleh bisa kita bayarkan yang dulu satu jarum aja gimana sih susahnya. Halo guys. Nah, ini nih ibunya yang punya UMKM Tengen salah satu di desa Kaliangan. Ibu kalau boleh tahu namanya siapa Bu ya? Nama Ibu Komangse. Komangase, Ibu boleh say hi dulu ke kamera. Nah, ibunya nama Komangase. Kita panggil Bu Komang aja ya, biar Komang ya. Kalau boleh tahu, Ibu dari tahun berapa punya usaha tenun ini? Ibu kalau belajar tenunnya dari tahun 2006, terus usahanya ini berdiri tahun 2012. Dari 2006 belajar tenun, 2012 sudah punya usahanya sampai sekarang. Ya. Dulu awal-awal Ibu buka usaha tuh Ibu sendiri atau memang udah ada banyak pegawai kayak sekarang? Nah, Ibu sendiri dulu, terus ngumpulin uang dari modal 700.000. Kalau dulu alat tenunnya itu masih murah, kalau sekarang kan udah mahal. Dulu punya uang 1 juta udah punya alat tenun, benangnya juga udah masih murah dulu, 30.000 per gerandang istilahnya. Kalau sekarang udah 100.000-an per gerandang. Lumayannya. Iya. Emang gitu ya perbedaannya dengan sekarang. Iya, Iya, iya. lumayan jauh dari Iya. 30.000 ke 100.000 tuh Iya, kan. per Iya. satu ginjal gitu. Iya. Dan ini lumayan juga pakai benangnya. Iya, ini kalau ini buat kayak gini dah bisa sampai 2 kiloan ini. 100 lah, 100 gincir. Kalau segini banyak benangnya itu berapa kamu yang dapat hasil? Tergantung yang dibung, misalnya kalau ini bung 70 Picis. iya, 70 picis. Kalau yang ditenun itu 65 picis. Oh, yang kayak di dalamnya. Iya. Berarti itu nanti pas pemasukan kan banyak benangnya ya, sekitar 3.000-an. 3.000-an. Berarti nanti tuh pas pemasukan itu cuma dilakukan oleh 1 orang. Nah, 2 orang. Oh, 2 orang. Iya, oleh 2 orang. Dan itu tuh dikerjakan 1 hari. Dia memasukkan Iya. benang itu cuma satu. Iya, 1 hari 2 orang. Sama 1 hari itu dapat istirahat gitu nggak Bu? Wah, siangnya kan dia makan. Iya. Mungkin kalau kita bertiga disuruh masak itu mungkin udah Sebulan kerja. Apalagi matanya sih ya. Nanggung. Iya. Saya selanjutnya. Baik, di sini saya ingin bertanya Bu ya, untuk UMKM Ibu ini apakah punya nama tersendiri? Iya, Iya, punya UMKM Ibu ini namanya Tenun Berkarya dan sudah terdaftar, memiliki nomor pajak juga. Oh, bayar pajak Ibu ya. Berarti ibunya bayar pajak. Iya. Kalau ibunya termasuk orang yang taat Taat sama pajak. Iya. Dari tahun berapa Ibu udah bayar pajak usahanya? Sekitar udah 3 tahunan lah, karena Oh. ada murid magang di sini perlu nomor NPWP. Iya, perlu memang. Iya. Berarti itu kalau boleh tahu berapa jumlah pajak yang dibayarkan Bu yang untuk usaha UMKM sendiri? Kalau dulu pertamanya 30.000 per bulan. Iya, waktu ini karena ada corona kan tidak ada pemasukan. Iya. Itu udah nggak bayar Oh, aja. udah. Iya, tapi sekarang mau diaktifkan kembali. Iya. Iya. Tapi
ibu untuk bulan Oktober ini udah belum ya? belum dikonfirmasi ke sana. Pokoknya ada sih temen yang mau ke sana terus nitip Sekalian gitu iya, ya. iya. Ibu juga nggak ngerti kayak gitu dulu yang mau magang di sini yang nyariin itu. Yang tahun 2008 ada pertama sekali magang ke sini, belum itu pakai NPWP. Yang magang-magang dari 3 tahun yang lalu. Iya, harus sekarang pakai emang udah NPWP. harus ada bayar pajak setiap usaha Iya. ya. Berapa orang biasanya Bu yang magang di sini? Tergantung dari tekstilnya, biasanya kalau yang waktu ini 6 orang. Kan dibagi kadang ada yang batik, ada yang tenun. SMK 1 Sukasada yang jurusan tekstil. Ternyata SMK Sukasada itu banyak banget ya. Banyak jurusannya. Iya. Terus lanjut Bu ya. Iya. Di sini produk yang ibu jual itu kamennya kan bermacam-macam. Bisa dijelasin tuh kamen apa aja gitu. Jenis kamennya. Kalau ibu di sini yang dari dulu itu tetap mas tuli. Mas tuli itu ada 2, ada mas tuli double sama mas tuli enggak. Tapi yang ibu proses di sini kebanyakan double karena peminatnya langganan ibu kebanyakan double. Banyak Bu. Iya. Kalau untuk sekarang prosesnya jemputan. Jemputan Kayak yang di iya, depannya ada iya. jemputan namanya ya. Iya, ada jemputan, ada mas tuli double, ada mas tuli tidak, macam-macam. Dan itu namanya juga beda-beda. Iya. Banyak banget Bu ya. Banyak ya. Biasanya kan ibu ngasilin kamen dalam 1 bulan itu bisa berapa kamen yang dihasilkan? Ini tergantung tukangnya. Misalnya kalau tukangnya cepet, biasanya 1 hari dapat 1 lembar. Tapi tukang ibu kadang yang di luar desa sambilan. Oh iya. Ada yang kerja lain lah. Kerja lainnya. Misalnya ada nak ngarit padang, gitu. Kadang jam 11 malam. Baru bisa nenun Ya, ya. paling dapat 1 meter. Soalnya ibu rumah tangga kan banyak Ya. kegiatannya. Berarti ibunya juga termasuk usaha yang ngajak ibu rumah Ya, tangga untuk berkembang ya, ya. berkembang Ya. ikut serta. Terus kalau biasanya hasil kamennya ini dijualnya tuh kemana lagi Bu? Kalau ibu ngasih ke bude langganan ibu yang dari Kita Manis sama dari Gianyar. Berarti langganannya udah di luar Ah, kabupaten iya. Buleleng. Ada tuh. Iya. Karena di sana pemasarannya lebih lancar, Oh iya, soalnya dia kan ya di situ daerahnya Iya. lebih ya. ya, lebih minatnya lebih banyak. banyak peminatnya dibandingkan dengan kabupaten Buleleng. Oh, kabupaten Buleleng sih. Orang yang di Buleleng itu kan pengen harga murah. Iya, kualitas bagus. Iya. Termasuk saya juga. Biasanya nanti yang ngambil kamen itu langsung dari yang di sana ngambil atau enggak ibu yang kirim ke sana? Kadang ibu yang ke sana langsung ataukah ibu ngirim melalui GNT. Oh, Bisa, bisa. ya, Bisa iya. modern ibu Udah ya. modern banget sih. Kirim dulu usaha. aja mau yang mana kirim. Berarti di sini ibu dalam menjalankan usaha ini berapa karyawan yang ibu perlukan? Terus sekarang saat ini berapa? Ibu punya sekitar 10 karyawan. Yang di sini aja atau Enggak, sama di luar. oh Di sudah luar desa, iya. sudah 10 orang. Biasanya kalau kerja tenun ini tiap rumah ada 1 alat tenun. Enggak kesini dia. Ya, biar gampang. Iya dong, gampang ya. Biar dia kerjanya itu sambil yang kerja lain juga. Sambil ngurus anak. Iya, ngurus anak. Ngurus rumah. Iya. Kali ibu banyak kan ibu rumah tangga. Ya. Terus kalau untuk alat tenunnya ini beli di mana Ibu? Buat sendiri. Alatnya alat tenunnya namanya Caca itu buat sendiri. Tapi kalau alat-alatnya seperti skoci, sisir, bun, beli di Kelungkung. Itu datangnya dari Jawa. Terus ini Bu, apa tuh namanya, kan tadi Ibu bilang kayak alatnya tuh ada tuh di karyawan yang lain-lain. Nah, kayak buat alatnya tuh Ibu bikinin dia atau Ibu yang kasih modal, ibu yang bikinin dia. Dia cuma nenun aja. iya enak kan? Iya. Gak mau kita belajar nenun. Dia cuma nenun aja, lusinya dari ibu, pakannya dari ibu. Dia juga dapat ongkos per kain. Kan ini proses pembuatan kamennya pasti kita perlu namanya bahan baku. Nah, untuk bahan bakunya sendiri ibu yang langsung beli ke tokonya atau ada ibu nyuruh orang buat beliin terus dibawain ke sini langsung gitu. Tergantung gini ya, kalau ibu misalnya pas ngirim kamen, ngirim kainnya ke Gianyar, langsung dah ke tokonya beli ke Kelungkung. Tapi kalau misalnya repot ibu nyelum misalnya ngebom, nggak ada yang ngirim ke sini. Oh, berarti bahan bakunya itu beli di Di Kelungkung langsung. Kelungkung ya, ya. Kalau di sini nggak ada. Oh, di
sini nggak ada ya? Kalau di daerah sini ada ya, Bingung gitu. Nah di sini kan Bu ya, bukanlah seperti penyelenggaraannya di luar daerah ya, seperti Gianyar tuh. Nah apakah Ibu menerima pembayaran secara transfer atau cuma kas saja atau langsung aja? Tergantung pembelinya sih. Kalau yang di Gianyar kadang bayar cash ya, tapi kalau yang di Bangli atau di Kintamani Biasanya transfer aja ya. biar cepet katanya. Dan cepat juga Iya, ya. Berarti Ibunya udah ada email. Iya. Kalau untuk modal awalnya kan dari Ibu sendiri. Nah, kalau sekarang ini apa pernah minjem uang di bank itu ya Bu ya? Enggak, Ibu belum pernah sih ke bank karena Dari Ibu udah takut. belum pernah pinjam di bank. Iya. Sudah mencukupi modalnya kan. Iya. Untuk pengaturan modal usaha ibunya lancar gitu. Iya. Jadi bisa Sedikit lah, ya. bertahap Dia ya. langsung jadi modal. Iya, Iya. karena Ibu terjun langsung dari proses pertama sekali, misalnya dari nyelup, dari proses ngebung itu buat sendiri, enggak nyuruh orang lain. Iya. Tapi ibunya udah punya skill tersendiri. dari awal proses pengerjaan Iya. kabelnya sampai selesai itu ibu udah Iya, udah buat buat sendiri ya. kan ibunya. Berarti pas awal buka usaha tuh Ibu sama suami aja, suami Iya. bisa nanya kan? Bisa semua. Ini bisa. paket komplit semuanya ya. Semua anak Ibu semua bisa. Oh, ibu semua berapa punya kerja. anak, Bu? Ibu punya 3, Ibu madu istilahnya. Oh, Yang itu iya. kakak punya anak 2. Yang itu bisa juga, semua bisa Semua nenun. bisa nenun Cuma ya. karena lingkungan males ada ini. Iya. Bisa. Kemajuan zaman juga Bu semakin Iya. perkembangan aja, Iya. apa aja sekarang Main HP. Iya, main HP nomor 1 dia. kan di sini tentu dalam menjalankan usaha kita pasti pernah mengalami kerugian ya. Iya. Ibu pernah nggak mengalami kerugian? Ya sampai bikin kayak nyerah aja dah gitu. Kalau sampai saat ini kalau kerugian pernah sih, bukan merugi gimana ya, nggak dibayar sama langganan. Dilariin Iya, kamu. dilariin itu pernah. Itu Cuma kenapa ya, bisa dilariin? Mungkin karena dia langsung ambil ke sini atau ibu yang ngirim habis itu nggak ditransfer uangnya. ya, gitu dah. Dia ngambil ke sini, maunya kan transfer. Terus dia karena kendala sakit, suaminya meninggal, jadinya Tapi tidak kan bisa kendala bayar. itu ya. Iya, iya. Tapi ya udah ikhlasin Iya, aja. ikhlasin aja. Tapi kalau boleh tahu kan tadi Ibu bilang ada yang nggak bayar, berapa pieces Sekitar 20-an lah. 20 Bayar berarti sekitar berapa kerugiannya itu Bu? Ya kali 400 saja dan kaya banget ya. Tapi untuk sekarang sih kayaknya udah ada ya. dari kerugian itu datang keuntungan Iya. yang berlipat ganda Bu Dari ya. sana kan kita bisa belajar Iya. pengalaman itu. Pengalaman. Jadinya kalau mau ada yang beli barang, di transfer dulu, Iya, baru kirim kirim barangnya, barangnya, ya. kirim resi gitu. Iya. Dari pengalaman. Kalau misalnya ibu ngurus lewat pengiriman seperti GNT, ibu siapa yang ngurus untuk prosedur pengirimannya itu? Ibu sendiri. Ibu yang Ibu Ibunya sendiri udah. suami. Udah hebat banget nih. Ibu sekarang umurnya berapa? 35. 35 tahun. Iya. Suaminya? 44 lah. Berarti ibunya masih Masih usaha muda yang ya, muda ya. usaha Iya, muda. usaha muda. Patut kita patut Kita kita jadiin jadikan contoh. contoh. Kalau kerja juga di luar nggak bisa, Iya. misalnya kerja toko, dapat juga pernah jadi guru tamu nggak suka. Guru tamu di SMK 1 biar gajinya lumayan tapi nggak mau. Karena mungkin nggak di situ bidang ibu. Iya. Capek gitu loh kalau di rumah kerja. biar Padahal capek, Nenun juga nggak capek terasa. Bu ya. Iya. Nenun itu capek berarti kan Bu ya. Padahal kan ngajar tuh istilah lebih simpel lah daripada Iya. kita kerja di rumah. Waktunya udah ditentukan, jam Iya. berapa sekolah, jam berapa pulang. Iya, tapi kan karena tidak terbiasa. Iya, karena capek jadinya. Karena ibunya punya Iya, sendiri. iya, iya. Hobinya, hobinya Iya. Nenun. Iya. Terus untuk anaknya Ibu umurnya berapa tahun yang paling Yang paling besar sekarang udah kuliah. Tapi dia kerja juga nyadar di dalam. Nyadar di jumputan, nggak mau keluar ya, jarang keluar. Iya, Cewek Bu ya. cowok. Kalau Bisa anak dong, Nenun bisa itu Nenun. SMA Nur waktu ini dapat istirahat 1 tahun. Juga minum ya. Terus kadang bosen, lagi masuk gitu. Kuliah. Jadi kuliah. Kan sekarang kan kayak dulu kita tuh kan ada pandemi COVID Bu ya. Ibunya benar-benar nggak beroperasi. bisa masuk. Iya, karena tidak ada pemasarannya itu yang macam. Iya, karena yang beli kamen juga Tidak ada. Bu, Ada ya. yang beli
3 untuk makan jadinya. Iya. Nggak bisa berputar buat bisa. modal lagi nggak Iya. bisa pasti. Kan pemasarannya yang beli cuma 1-2, nggak kayak pasar nggak buka. Iya, pasar nggak buka, Iya. apalagi dibatasi. Iya datang, dibatasi ya. ya. Tapi untuk produksinya pas masa covid itu dikit-dikit nggak kayak sekarang ini ya Bu? Iya enggak sama sekali nggak kerja dia, tukang ngoyong kerja diem. cuma ibu aja sendiri. Iya, pasrah aja dah mau dikembaliin alatnya yang gimana. Pasrah aja lah waktu itu. Banyak juga yang ngembaliin. Ibu 16 punya alat tenun dulu. Karena itu dah covid ada yang kembaliin jadinya sisa 10. Oh, berarti sekarang yang beroperasi cuma Tinggal 10 alat Iya, tenun aja. alat tenun aja. Yang di sini 3, yang di luar 7. Banyak anak di luar ya. Iya, kalau di sini kan karena Tempat juga tempat, ada ya. Kayak ini kan ibunya nunun juga Ando. Oh. Karena dia pernah juga dia kerja di pasar nggak cocok kan? Pasar kerja dengan juga. Enggak. Oh, karena emang hobinya sudah dari Iya. dulu ya. nggak semua hobinya. Iya. Ini juga belajarnya juga nggak terlalu ini karena otodidak dia kan ibunya nunun jadi lihat aja Lihat aja ya. bisa jadinya Bu ya. Kayak anak-anak di sini semua ke SD bisa nunun. Coba Dayu silahkan ya. Nanti kita coba, boleh nggak nyoba gitu? Boleh, tapi harus dipegang. Oh, harus dipegang. Ya nanti kan dibantu sama ibu atau sama Brianto ya Iya, nanti Bu iya. ya. Terus gini Bu ya, kan sekarang ini udah banyak banget tuh kampanye yang dihasilkan. Ibu tuh terus kayak bikin apa dulu pesanan aja gitu. Nggak terus dibikin. Terus Nggak, kalau sekarang kan perekonomiannya udah lancar, covid udah udah reda lah. Iya. Terus dah dari situ dah dapat modal dari ngajar waktu itu terus bisa 1000 benang dulu makanya jalan sekarang dari bank juga takut. Iya. soalnya itu ada bunga. Iya resiko juga. Resikonya juga Ya, kita nggak tahu masalahnya ke depan gimana gitu. itu kan sekarang udah banyak pelanggannya. Terus pelanggan itu pasti kan ngambilnya udah mungkin lebih dari 5 kamen Bu ya. Nah, untuk pengambilan kamen yang lebih dari 5 atau mungkin berapa yang sesuai ke gininya Ibu, ada nggak potongan harga untuk pelanggannya itu? Ada. Kalau yang ngambil banyak biasanya dia dapat lebih murah daripada ngambil 1, 2, 3 sampai 5 itu tetap harganya. Oh. Kalau udah ngambil di atas 20 apalagi untuk dagang pasti beda sama konsumen yang dipakai langsung. Ya, beda lah harganya. Iya, iya. Jadi dapatnya lebih murah. Lebih misalnya. murah. Berarti kira-kira diskon yang diberikan tuh misalnya untuk pengambilan di atas 20 pieces, satu kamennya itu diskonnya jadi berapa? Misalnya dari harga 400 turun ke harga berapa? Paling 38, belum 20. Karena lumayan dia juga ngambil ya. banyak. Iya. Nah, karena dia ngambil banyak. Tapi kalau udah dapat potongan harga, keuntungannya masih bisa didapatkan kan masih Bu ya? Iya, masih. Kita mau kapalan nih bertiga. Jangan pakai Kita nabung dulu Iya, buat beli iya. kamu ya. Ntar kita datang lagi. Dulu yang magang di sini David ada satu. Senang banget. Makan ya. Berarti ibunya termasuk yang gimana ya, yang mau ngasih kayak apresiasi buat yang magang-magang Bu ya. Terus kalau ibu ngasih apresiasi kayak gitu nggak rugi Bu ya? Nah, gini loh, kita kan udah dibantu gini kita dikerjakan sama anak-anak. Ya, sebagai kenang-kenangan, tapi itu juga yang rajin, Oh. katanya rajin, megay rajin. Ya. Kalau ada nih magang mencik HP dan sih. Kalau boleh tahu, kalau dia kan magang dari jam berapa sampai jam berapa dia Datangnya kalau di sini harus sampai jam 8. apa mana? Enggak jam 8 8 pagi pagi sampai 4 sore. Oh, Istirahat dari jam 11 sampai jam 1. lama ya. Yang penting dia kerja, HP kadang kan ada juga yang Ya. ya kalian HP deh kadang mungkin nggak Ya. usah gitu. Kadang-kadang bikin kesel kayak Ya kesel ya. kerja atau Temennya yang kasihan kadang yang rajin yang juga. rajin Yang ya, rajin, dia ya. kerjain sendiri ya. Ya. Ada juga ada aja murid ya tiap tahun yang seperti itu. Beda-beda aja karakternya Iya, Bu ya. karakternya. Mungkin kalau kita bertiga yang magang di sini mungkin apa yang kalian magang sih ya? Masalah malas enggak apa yang penting kerja. Ya. Ya, kalau malas mencet HP kan Ngegegit. itu dah. Kalau malas ya itu kan udah karakter orang. Iya. Malas yang penting dia mau belajar, mau kerja itu aja.
motifnya sendiri apa ngikutin tren setiap tahunnya berubah atau Tergantung pesenannya Bu. Misalnya kalau ada yang ngasih contoh mau buat motif kayak gini. oh nanti ibu bisa di request ya Bu ya? Iya, ya. Kadang sih yang dulu-dulu itu lebih monoton karena di sini kan udah ada ciri khasnya. Iya. Misalnya geringsing, misalnya itu nggak bisa dirubah. Karena itu dipakai juga upacara adat. Iya. Ya. Nah, kalau gini Bu, nah kan satu kamen tuh banyak tuh motif sama warnanya. Itu dicelupin sekali dia atau kayak Tergantung. Kalau yang satu warna dicelup sekali terus direbus. Kalau yang dua warna yang kayak itu harus 2 kali dibungkus dulu pakai plastik. Kalau mau nyelup merah dibungkus yang di hitamnya itu dua kali proses. Kalau yang gradasi Terus kalau untuk motifnya tersendiri Bu mau bikin sendiri? enggak. Kalau untuk jumputan ibu upahan keluar, upahan ngikatnya. Tapi kalau Mas Tuli ibu buat sendiri kayak ini. Ini motif juga. Itu ibu buat sendiri? Iya. Wow. Tapi sekarang jarang buat sendiri kalau udah ada kerjaan lain kadang. Udah sibuk Ibu. Iya. Ada yang numpang nih kayaknya. Mana mak gain lenang Iya, gitu. iya, Dapat kerja yang lain. Kayak ini ngebom misalnya kan jarang loh ada yang bisa kayak gini. Ngebom itu apa Bu ya? Ini yang buat Lucy. Berarti ibu biasanya sendiri ya buat? Nah, 2 orang, ada yang ngitung, ada yang pegang benangnya. Yang ngitung yang susah nggak boleh, salah satu pun nggak boleh. Kalau salah terpengaruh ke motifnya. Iya, nah kalau salah itu satu kain, berapa misalnya salah ngitung 10 kain ya dibuang. Makanya kalau ngebom nggak ada yang boleh ngomong. Diam aja berarti Iya. cuma kerja sambil Nah, ngitungnya 1, 2, 3 gitu. Harus Nggak ada. fokus. Iya. Terus berarti di sini Iya. penelitian. Kalau haus gimana Bu? Ya diem dulu. Daripada salah, Iya. mending kalau capek stop dulu. Iya, kadang itu anak ibu yang kecil itu nakal sekali. Jadi dia ngadu-ngadu nganggur ya. Berarti Ngoyong, Bu. di sini berbeda ya proses antara tenun Iya. sama bumnya. Bu. Iya. Oh, berarti kalau disimpulkan ibu di sini buat kamen apa aja? Kan kamen tenun, Kamen Mas Tuli dodol, Oh. Mas Tuli endak sama jemputan. Udah banyak. Iya. Iya. tapi tahapan setiap pembuatan kamennya itu beda-beda. Beda-beda. Proses Ya pembuatannya. prosesnya berubah. Yang paling susah itu jemputan karena di proses tenun dulu, kalau udah jadi lagi di proses jemput. Kalau iya, kalau Mas Tuli kan tinggal ditenun aja kan jadi Kayak ya. yang di dalam. Iya, jadi dah kainnya gitu. Boleh nggak ibu jelasin salah satu proses tahapan dari pembuatan kamennya? Misalnya kalau mau jelasin kamen tenun jemputannya dari awal tuh dari berbentuk kayak gimana, kain biasa gitu. Bisa. Misalnya kalau jemputan dasarnya itu kan kain putih sutra. Iya. Itu dibom dulu. Dilieng dulu dihani. Kalau istilahnya di sekolah dihani dulu benangnya, dimasukkan ke kelos, terus dibom. Habis dibom, ditusuk dulu, baru boleh ditenun. Fungsi dari kita ngebumnya itu apa Bu? Itu pembuatan lusi itu kalau proses dasar namanya. Oh, dasarnya. Ya, itu dasarnya. Berapa jumlah lusi segitu kita dapat kain. Misalnya kita buat 60 dapat kain. Ya paling tekor 2. Ya, apakah ada yang rusak, ada yang sedikit ya. Kalau proses pembuatan dogol lebih simpel ya sama Mas Tuli. Kalau yang jemputan kan harus dijemput lagi, dicelup, dicatri, dilasem, dibordir, banyak itu ya. Tapi kalau proses Mas Tuli dogol sama endeknya cuma dibom sama ditenun aja. Jadi dah. Yang lama itu proses pembuatan motifnya yang lama. Iya, motifnya. Karena motifnya ribet dan buat sendiri langsung oleh Iya, ibunya ya. iya. Dan terus ini Bu ada satu. Untuk, nah itu kan apa nyelup? Iya. Itu tinta warnanya itu dari apa? Itu kalau Bahannya. kalau sutra biasanya bahannya basis. Basis namanya. Beda sama katun. Oh, kantun beda lagi. Iya. Beda ya. Ya enggak, kalau sutra pakai katun, misalnya pakai warna katun, enggak masuk dia. Oh, Enggak nyerap sumbernya. ya, enggak nyerap. Kalau yang begitu juga sebaliknya, warna juga enggak cerah. Nggak mau keluar. Iya, emang ini bahan luntur dia, cuma akan ada proses ngasem lagi. Oh iya, nah proses lasemnya itu
menarik nih untuk ditanya. Iya. Kan biasanya proses laser itu buat kamennya tuh nggak luntur saat dicuci Bu ya. Iya. Nah, dia apa sih dipakai buat proses lasernya itu? Gini loh, kadang banyak orang yang salah kaprah. Kalau yang di lasem itu nggak luntur, sebenarnya tetap ya luntur kalau dicuci, cuma dipakai yang nggak luntur. Yang bisa membedakan itu catrian namanya. Kalau catriannya itu nggak luntur, baru itu proses lasem. Kadang kan orang ngira kamar yang sudah dilasem kalau dicuci luntur, enggak luntur, pasti luntur tetap ya. Tapi kalau Kalau dicuci itu tetap dia keluar warnanya, cuma catriannya itu enggak kemana-mana. Misalnya yang catriannya warna hijau ataukah warna ungu itu enggak pecah dia. Gitu. Itu kan kita udah lihat sempat proses apa catrian namanya Bu ya. Iya. Berarti nanti di titik-titik catriannya tuh nggak menyebar Nggak warnanya menyebar, ke kamennya iya. kalau udah dilasem. Iya gitu. Jadi kita termasuk yang salah pengertian Ya. juga kalau langsung tuh kalau kita cuci nggak Ya, bener, nggak tak bener. kira kayak gitu. Apalagi pakai mesin cuci ya. Murah-murah. Iya. Proses pencuciannya juga beda, harus pakai sampo sama mutu. Oh, Jangan direndam lama, minimal 5 menit aja rendam, bilas dah. Berarti di sini nggak boleh pakai deterjen. Iya, tidak boleh pakai deterjen, tidak boleh kena matahari langsung. angin-angin aja. Gimana berarti kok? Jemurnya di dalam. Oh, kalau yang dilasem tuh nanti yang dijemurnya di dalam. Enggak, kayak ini semua Oh, kalau semuanya? bisa, kalau habis nyuci itu jangan dijemur di bawah matahari. Kan udah jadinya lama-lama. Oh, iya. Harus biar tambah lemes dia, kan sutra dia. Berarti aku selama ini salah. Jemur di matahari. Ya, Iya. jemur di matahari biar cepat kering. Kadang-kadang gini juga. Jangan dah dicuci, kita jemur aja di sini Iya, kan. iya. Jemurnya tuh tetap di bawah matahari berarti berpengaruh warna Iya. kamarnya juga. Walaupun Sama kita aja. nggak nyuci ya. Sama Tapi aja. kalau nyatri gini harus kering dia, biar nggak luntur warnanya. Kan habis nyatri nih, harus dijemur di bawah Kalau matahari. habis nyatri itu boleh berarti jemurnya di bawah. Iya, kalau nyuci aja Oh, kalau nyuci aja nggak iya, boleh dijemur di usahakan matahari. jangan di bawah matahari. Kasih angin-angin aja dia. Ke kanan. Dah. Kalau itu belum sampai jangan diangkat kakinya ya. Oh, iya. Yuk. Kalau udah nyampe baru diangkat ya. Iya. Ini diangkat ini. Rendah. Nah, ayo injek lagi yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri sekarang. Ya. Yuk. Dah, jangan diangkat ya. Kan? Sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau udah sampai baru diangkat. Oh, gitu. Nggak, bentar dulu. Yuk, ya. Yang kiri ya. Iya. Kan? Masukkan dulu itu. Kan dulu ini. Oh, harus dimasukin dulu. Baru diangkat. Ya. Oh, injak yang kanan. Ke depan dulu. Dah. Yuk, injak. Yang Kiri. pas, kiri Iya. dia. Ya. Bang. Gimana Wak perasaannya? Susah kayaknya nih. Susah Bu ya. Tapi kalau belajar, kalau kebiasaan. iya, karena nggak ada yang belajar anak-anak. Iya. Karena udah lingkungan. Karena udah mungkin. lingkungan. Iya. Jadi Ini anak aja udah caranya, bisa. ini injak, ini lepas. Iya. Kalau ini dari kan saya kayak grogi. Nah Bu, ini kan dah selesai belajar nih saya ya. Kalau boleh tahu nih ada nama-namanya nggak Bu? Nah, inilah namanya alat. Ada alat, ada bahan. Kalau bahan yang digunakan di sini kan benang sama pewarna. Ya. Kalau alat, ini namanya sisir. Oh, ini sisir. Iya, Oh, iya. sisir. Bentuknya kayak sisir memang Bu, ya. Iya, ini sisir. Ini namanya gun. Gun. Ya, gun. Ini namanya skoci atau teropong. Skoci, emang kayak bentuknya skoci. Nah, ada teropong. Ini namanya klos. Close. Itu namanya pikes. Yang mana? Pikes. Oh, yang Nah, oh, yang ini. ini Ya, pikes. yang Namanya pikes. Dan ini namanya palet. Palet. Yang ini namanya palet. Yang kertas ini. Oh, kertas ini Bu ya? Iya. Oh.
namanya palet. Dan semua bahan sama alatnya cuma ada di Cilincing sama di Denpasar. Nih, Mana? Ini. bisa diambil. Oh ini. Ini es koci. Cantik banget warna hijaunya. Ini ibunya yang langsung milih warnanya Bu. Iya. Semua cantik-cantik banget. Kayak daunnya dulu. Ini pesanan ini maunya ini. Dan ini kalau ngomong juga harus dikali, dijumlah gitu. Misalnya ini berapa? Ini 120 berarti. Ini berapa biar jumlahnya Sama kata Bu ya. genaplah 3.000 gitu loh. Oh iya benar-benar harus 3.000 karena ini Tiga. masuk satu-satu Iya. ya. Nah terus kalau di sisirnya ini masukinnya kayak Ini gimana? maksudnya dua-dua ini kalau di sisi jadinya. Satu-satu dimasukin. Iya. Wow. Berarti proses memasukkan juga memakan waktu. Iya. Berapa Satu hari ini ya semua. Satu Cepet kali namanya Bu. Kecil banget. Waktunya yang ngalamin jam 2 sampai 10. Dari pagi dah, dari jam 8. Karena terbiasa. Saya sering gitu ya. Satu-satu masukin sela-selanya ya. Kan ini. Kalau ini udah Maksudnya sempurna, ini siapa lagi. Bu? Ibunya. Nah, itu kakak iparnya yang ngatur di sana itu. Oh iya yang tadi ya. Oke teman-teman, segitu aja dulu untuk video wawancara kali ini bersama dengan Ibu Komang. Nah kapan-kapan bisa nih kita main-main lagi ya kan? Iya. Ibunya ini baik banget soalnya. Ramah. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada salah kata dari kami bertiga. Makasih banget nih udah ngeluangin waktunya. Apalagi punya kan cukup sibuk buat kami, tapi masih bisa luangin waktu buat kita di wawancara Ibu ya. Terima kasih Bu ya. Boleh say hi dulu.